Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu biasa yang ke-14. Cinta ibu itu tidak bisa dibandingkan dengan hal yang lain. Ia berani berbohong kepada siapapun hanya untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dikasihinya. Ia bisa mengaku sudah kenyang ketika ada tawaran makanan, karena mau memberi pertama kepada anak-anaknya. Ia bisa tidak tidur semalaman untuk menjaga anak-anaknya dan memastikan bahwa mereka semua sudah tertidur. Ia memberikan susu dari dirinya untuk pertumbuhan sang anak. Apa yang mendasari semua itu? Sang ibu mampu melakukan itu semua karena begitu besar cinta kasihnya. Saudaraku yang terkasih, cinta Allah Bapa itu juga sungguh besar bagi umat manusia, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Yesus mengutus 70 murid yang pergi berdua-dua untuk merasul. Mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, tanpa membawa bekal atau pundi-pundi, tidak berkasut, dan tidak memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Sekilas kita merasakan bahwa perutusan ini menyiksa atau menjerumuskan para murid untuk binasa. Tuhan mengutus mereka dengan dasar penyangkalan diri demi kerajaan Allah. Mereka tidak membawa apa-apa dan juga diajak untuk tetap fokus dalam perutusan. Untuk menghadapi itu semua, Tuhan Yesus memberikan mereka kuasa untuk mengatasi semuanya. Saat berhadapan dengan serigala yang akan membinasakan, para murid hadir membawa damai sejahtera dan tampil seperti domba yang tulus dan tanpa pamrih. Tujuan perutusan adalah datang membawa damai sejahtera kepada mereka yang membuka pintu hatinya untuk menerima Tuhan. Keberhasilan dari perutusan adalah orang-orang mengalami sukacita dan damai sejahtera, bukan sekedar mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu tidak akan membiarkan kita binasa sia-sia. Ia menjaga dan mencintai kita seperti Ia menjaga para murid dalam perutusan mereka. Ia hadir dalam setiap pengalaman hidup kita. Orang Israel sedih dalam perjalanan pulang setelah peristiwa pembuangan. Mereka masih merasa sebagai orang yang terbuang. Meski demikian, ada duka yang begitu kuat, tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Dalam bacaan pertama kita dengarkan, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Jemaat Galatia juga merasakan cinta Tuhan, tetapi waktu mereka dihabiskan sia-sia dengan berselisih paham mengenai aturan-aturan. Mereka mempersoalkan sunat dan tidak sunat, sehingga Paulus mengajak mereka untuk melihat makna di balik itu semua. Ia pun menegaskan bahwa sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Yang paling utama adalah menjadi manusia baru dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, cinta Allah yang begitu besar kadang tidak ditanggapi dengan baik karena kita memperhatikan hal-hal yang tampak lahiriah saja. Orang Israel sedih karena melihat bait Allah sudah hancur, rumah-rumah mereka berantakan. Orang Galatia sibuk mempersoalkan sunat dan tidak sunat. Dan mungkin kita juga mempersoalkan hal-hal yang tampak di mata kita.
Sabda Tuhan justru mengajak kita melihat lebih dalam dari semua itu, yakni cinta Allah untuk manusia. Cintanya yang membawa mereka pulang dari pembuangan. Cintanya yang membuat para murid tidak jatuh binasa dalam perutusan. Maka jangan takut menjadi utusan Tuhan. Kita siapkan diri untuk pergi membawa damai sejahtera, seperti domba ke tengah serigala. Dan zaman sekarang, serigala itu tidak hanya menggigit, tetapi juga dengan membelai. Serigala yang tidak menyeramkan, tetapi juga menenangkan. Serigala yang tidak mengancam, tapi justru memberi peluang. Dan bisa saja suami atau istri kita adalah serigala-serigala, atau siapapun di sekitar kita yang bisa saja membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mari hadirkan diri kita sebagai domba yang tulus hati dan penuh cinta. Maka percayalah, damai sejahtera senantiasa ada, dan semakin banyak orang merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.